Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bidasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat insya Allah berkah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen Pak Joko Nugroho, SPSI, MPSI Psikologi, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami mempresentasikan yang berjudul Ontologi Pengertian Pokok dan Penyelesaian Masalah. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada Saudara Nabila Eka sebagai pemateri dan juga Nurul, ada Feli dan Yaya dan Saudara Iqbal. Marilah kita lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh sebelumnya izin membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang hakikat keberadaan atau eksistensi dari segala sesuatu. Selanjutnya yaitu pengertian dan penyelesaian masalah yang akan disampaikan oleh Saudara Iqbal. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita di sini akan menyampaikan pengertian dan penyelesaian masalah. Dari ontologi tersebut, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada, maksudnya dalam kebenaran. Ini mencakup pertanyaan tentang sifat dasar realitas baik yang fisik, jasmani maupun abstrak rohani. Kemudian selanjutnya ada beberapa macam masalah yang harus dipahami dari masalah secara ontologis, yaitu ada satu, identifikasi objek, yang kedua analisis kuantitatif, selanjutnya yang ketiga adalah analisis kualitatif, dan yang keempat hubungan relasi. Selanjutnya nanti disampaikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Dapat kita ketahui pengertian ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada atau kebenaran. Cara memahami masalahnya secara etimologis ada 4. Yang pertama ada identitas objek, yang kedua ada analisis kuantitatif, yang ketiga ada analisis kualitatif, dan yang keempat ada hubungan atau relasi. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu naturalisme yang akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu atas kali ini saya mempresentasikan naturalisme. Naturalisme dapat diungkapkan sebagai pandangan yang menolak suatu paham yang pendirian tentang adanya benda atau peristiwa di luar batasan penjelasan akal atau ilmiah. Naturalisme
paham naturalis perlu dimulai jauh dari sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Sekolah merupakan dasar utama dalam keberadaan aliran filsafat naturalisme karena pelajaran merupakan suatu yang natural. Paham naturalisme menendang dulu, tidak mengajar subjek melainkan mengajarkan baru. Ya, dan saya kembalikan penjelasan. Terima kasih saudara-saudari Nurul. Dapat ketahui naturalisme adalah sebuah pandangan yang meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan melalui hukum alam tanpa perlu mengacu pada unsur paranatural atau metafisik. Selanjutnya yaitu materialisme yang akan disampaikan oleh saudari Ferry. Kepadanya dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan materialisme. Materialisme dalam filsafat pendidikan adalah pandangan yang menekankan bahwa materi adalah satu-satunya relatif dan bahwa sesuatu termasuk kesadaran dan pikiran dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip material. Implementasi dalam bidang terdiri dari 5 kurikulum berbasis pengalaman, 2 metode pembelajaran aktif, 3 penekanan pada ilmu pengetahuan, 4 tujuan pendidikan praktis, 5 peran guru sebagai fasilitator. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Feli. Dapat diketahui ada materialisme dalam filsafat pendidikan adalah pandangan yang menekankan bahwa materi adalah satu-satunya realitas dan bahwa segala sesuatu termasuk kesadaran dan pikiran dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip material. Selanjutnya idealisme yang akan disampaikan oleh saudara Ridwan. Terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan menyampaikan idealisme. Apa itu idealisme? Yaitu idealisme adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, jiwa spirit atau jiwa soul daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Aliran filsafat ini sebenarnya pertama kali diperkenalkan oleh Plato. Selanjutnya kemudian implikasi filsafat pendidikan idealisme yaitu bertujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan suatu bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Baik, itu saja, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih saudara Ridwan yang telah menyampaikan materi idealisme. Idealisme adalah satu aliran filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran atau jiwa atau spirit dari beda hal yang bersifat keberadaan atau material. Materi selanjutnya yang berjudul hilomorfisme yang akan disampaikan oleh saudari Yaya. Kepadanya Dari sini saya akan menjelaskan tentang hilomorfisme. Adalah teori yang berasal dari Aristoteles yang menganalisis substansi menjadi materi dan bentuk. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya hubungan antara tubuh dan jiwa dalam memahami perilaku serta pengalaman manusia. Implikasi
komunikasi dalam pendidikan bertujuan menekankan pentingnya memahami hubungan antara tubuh dan jiwa dalam pendidikan. Pendidikan perlu mempertimbangkan dua aspek ini untuk membentuk identitas dan fungsi manusia secara holistik. Terima kasih, saya berikan kepada. Terima kasih kepada saudari Yaya. Dapat kita ketahui, filomorfisme adalah teori yang berasal dari Aristoteles yang analisis substansi menjadi materi dan bentuk. Selanjutnya yaitu positivisme logis yang akan disampaikan oleh saudari Nabila Eka. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang positivisme logis. Positivisme logis adalah sebuah aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pentingnya pengetahuan yang bersifat empiris, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Istilah positivisme pertama kali dicetuskan oleh Henry de Saint-Simon dan kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Auguste Comte dalam karyanya yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada abad ke-19. Pengaruh pada teori pendidikan menuntut agar teori pendidikan memiliki struktur logis setara dengan teori-teori sains, yakni terdiri atas premis, hipotesis yang dapat diuji, dan proposisi jelas yang berorientasi pada realitas empiris. Terima kasih kepada saudari Nabila. Dapat kita ketahui, positivisme logis merupakan sebuah aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pentingnya pengetahuan yang bersifat empiris, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman. Presentasi kami telah selesai. Dapat kita simpulkan, ontologi memberikan dasar pemahaman tentang realitas dalam pendidikan. Setiap aliran filsafat menawarkan sudut pandang berbeda yang membantu pendidik memahami hubungan antara manusia, pengetahuan, dan nilai kehidupan sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan holistik. Nah, kami buka sesi tanya jawab. Nanti apabila ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, bisa diisi di kolom komentar. Presentasi kami telah selesai. Saya ucapkan terima kasih yang sudah memperhatikan presentasi kami dari awal sampai akhir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum